Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, masih tentang Karti, part 3, kejadian yang dialami oleh Dr. R. Lelah sekali hari itu, hampir 1 hari full aku tidak bisa rehat sejenak. Malam ini aku di rumah sendiri. Bapakku sepertinya sedang pergi. Sejak almarhum ibuku meninggal, bapakku sering pergi dari rumah. Biasanya ke rumah temannya atau saudara. Tapi hari itu berbeda. Aku menemukan secari kertas berisi catatan di atas meja telepon dan rupanya dari bapakku. Beliau berpesan agar aku baik-baik di rumah sendiri, karena beliau ikut touring bersama teman-temannya. Iya, bapakku memang hobi touring jeep sejak mudanya. Bahkan waktu itu usia beliau sudah tidak muda lagi. Umur beliau sudah 62 waktu itu. Aku pun berlalu ke kamarku, lalu bersiap pergi mandi. Tapi saat lewat dapur, aku memutuskan untuk membuat mie instan dulu. Nggak terasa ini sudah jam 11 malam. Dan terakhir aku makan itu kalau nggak salah waktu siang tadi. Singkatnya mie instan pun jadi. Aku taruh mangkuk mie di atas meja, lalu aku berlalu ke lemari es untuk mengambil air minum. Tapi waktu itu aku lumayan kaget ketika aku kembali ke meja makan. Mie instan yang tadi aku taruh di sana, di atas meja makan, kini tiba-tiba berubah menjadi mie yang berlendir. Berbau sangat tidak enak dan menyengat. Ada apa ini? Apa mie yang aku masak tadi sudah basi? Sepertinya tidak waktu aku keluarkan dari bungkusnya. Udahlah. Aku bergegas ke kamar mandi. Nanti setelah mandi lebih baik aku keluar lagi untuk beli nasi goreng di ujung jalan sana. Aku langsung masuk kamar mandi dan menyalakan shower. Lalu menyiram tubuhku dengan air hangat. Terasa segar sekali. Setelah selesai semua, saat membuka pintu kamar mandi, aku melihat dia lagi. Iya, benar dia, Karti. Dia berdiri tepat di depan pintu kamar mandi, menungguku dengan tampilan yang lebih menjijikan lagi. Tubuhnya yang tanpa tertutup kain, dengan luka menganga di sana-sini, kini terlihat lebih menyeramkan lagi. Aku melihat ada seperti hewan kecil-kecil yang menyeramkan, merayap ke sana kemari di tiap-tiap luka yang menganga di tubuhnya. Dia berkata lirih, "Tolong saya. Saya tidak bisa apa-apa. Pergi. Mau coba mati?" Dia tertawa dengan sangat menyeramkan. Aku segera berlalu menuju kamarku. Aku banting pintu kamar dan segera memakai baju. Dan segera rebahkan diriku di tempat tidur. Waktu itu aku berpikir, apa salahku hingga makhluk itu terus mengikutiku? Ketika aku membalikkan tubuhku, tiba-tiba di sampingku telah ada dia, Karti. Aku terkejut dan refleks menendang tubuhnya. Dan aku terjatuh dari tempat tidurku. Dia pun berkata lagi, "Tolong aku." Mau apa sih? Saya gak bisa apa-apa. Saya gak bisa tolong kamu. Kamu ini siapa sebenarnya? Saya Karti. Saya mati.
Jepang siksa saya. Saya dijadikan pemuas nafsu mereka. Lalu ketika saya hamil, perut saya dirobek. Mereka ambil bayi saya dari dalam perut saya. Lalu bayi saya dilemparkan ke pohon besar hingga hancur kepalanya. Lalu mereka memotong kepala saya. Dia bercerita sambil sedikit tertawa. Tapi aku gak mungkin nunjukin rasa takutku. Saya gak mau tahu itu. Kamu mau apa? Saya gak bisa tolong kamu. Saya mau anak. Saya gak punya anak. Kemarin kamu sudah ambil anak saya. Dia bukan anak kamu. Anak kamu sudah meninggal, sudah kembali kepada Allah. Saya mau kamu carikan gantinya.